Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita perlu melakukan yang namanya program gizi? Sebenarnya awalnya semuanya dilatar belakangi oleh masalah kelaparan. Kalau dulu masalah pertama terjadinya masalah gizi itu adalah karena kelaparan. Makanya kondisi kelaparan ini kemudian yang akhirnya menyebabkan masyarakat gitu ya, atau orang-orang yang mengalami itu tidak mampu memenuhi kebutuhan energinya. Jadi memang kalau dulu awal-awal masalah itu ya kaitannya dengan kebutuhan energi gitu. Dan kalau dilihat dari masalah-masalah itu kemudian muncullah yang namanya malnutrition. Kalau malnutrition mungkin semuanya sudah mengerti bahwa itu istilah yang bisa kita berikan kepada baik itu gangguan karena kekurangan ataupun gangguan karena kelebihan dari asupan gizi. Dan pada lanjutnya kemudian ketika masalah kelaparan itu bisa diatasi, maka muncullah kemudian masalah-masalah lain yang ternyata bukan hanya karena kekurangan kebutuhan energi gitu ya. Jadi kalau bicara energi berarti sumbernya kan zat gizi makro, tapi kemudian ternyata pemenuhan terhadap zat gizi mikronya juga tidak diatasi secara bersamaan. Karena pada saat itu yang diatasi adalah bagaimana supaya tidak lapar. Maka kemudian ketika pengentasan terhadap kelaparan itu tidak diperhatikan gizi mikronya, maka muncullah masalah baru yang kemudian dalam data statistik WHO itu ditemukan bahwa anak-anak balita di negara berkembang sekitar 32%-nya itu tumbuh pendek. Jadi kita kenalnya dengan stunting. Jadi jika dulu mungkin masalahnya itu adalah gizi buruk gitu ya. Kalau kita ingat ada KEP, marasmus, kwashiorkor gitu. Masalah-masalah itu mungkin masih ada saat ini, tapi sudah sebagian besar sudah pindah pada masalah yang namanya stunting, bahwa kekurangan terhadap zat-zat gizi mikro. Maka dari masalah-masalah inilah maka kita perlu melakukan yang namanya intervensi gizi. Nah, intervensi gizi tentu kembali kepada kerangka berpikir dari penyebab masalah gizi. Jadi kalau semua masalah gizi itu kalau dilihat sebenarnya balik lagi kepada bagan ini, bahwa ada penyebab langsung, penyebab tidak langsung gitu ya. Kemudian ada akar masalah. Kalau kemarin kalian sudah membahas faktor-faktor yang kemudian sudah dipilih alternatif pemecahan masalah, maka kalau dilihat dari poin-poin yang dipilih, sebagian besar itu masih pada tahapan penyebab tidak langsung dan penyebab langsung. Makanya disebut dengan intervensi spesifik pada satu hal tertentu. Bisa jadi terhadap akses pangan, atau kepada pola asuh, atau kepada sanitasi gitu, atau langsung kepada asupan makanannya gitu ya. Jadi dia diberikan makanan itu asupannya, atau misalnya pengobatan terhadap masalah kesehatan. Nah, itu masih intervensi spesifik. Dan lebih luas lagi sebenarnya program yang sebaiknya dibuat adalah pada pengentasan terhadap akar masalah, itu namanya intervensi sensitif. Namun intervensi sensitif ini memerlukan yang namanya integrated program, artinya berintegrasi dan berkolaborasi dengan banyak pihak gitu. Sehingga masalah-masalah baik dan dia terkait dengan misalnya kebijakan ekonomi gitu ya, ataupun kepada bagaimana sumber daya masyarakat itu biar mampu untuk mengatasi masalah gizinya. Nah, itu memang harus perlu yang namanya kolaborasi dan berintegrasi dengan semua pihak. Jadi kalau di bagian kalian nanti dalam membuat suatu program intervensi, maka memang masih pada tahap yang namanya intervensi spesifik. Yaitu kalau dilihat di sebelah kiri, intervensinya bisa misalnya penanganan balita, suplementasi, kemudian kebersihan diri, jadi biar kesehatannya baik gitu ya, tidak cacingan dan seterusnya. Kemudian ada juga kaitannya dengan ketahanan pangan, jaminan sosial, air bersih,
pendidikan atau menambah pengetahuan dan seterusnya. Jadi secara garis besar memang nanti program-program yang akan dilakukan adalah pada hal-hal ini. Demikian materinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.